Yang pertama kita mesti ketahui bahwa benang merah ini seperti apa komunikasi. Apakah komunikasi ini dari ajudannya atau asistennya NM kepada si Dr. Hoki ataupun sebaliknya, ya, sehingga kita bisa mengetahui mensrea hukumnya. Apakah ini ada menguntungkan informasi ini? Kalau menguntungkan, tentu ada sesuatu nilai yang berpindah ke rekeningnya si Dr. Hoki ini, gitu. Namun kalau memang tidak ada, tentu kita juga bisa memperhatikan juga dari sisi maksud dan tujuannya apa, gitu. Hukum itu adalah dinamis. Kita bisa melihat dari niat, sehingga kita bisa mengetahui mensrea hukumnya seperti apa. Karena kalau niat itu sudah dimunculkan dengan adanya keuntungan pribadi, bahwa dengan adanya satu suatu keuntungan, satu manfaat yang dia akan dapatkan, tentu ada sesuatu hukum yang di situ ada. Gitu. Jadi kalau sampai saat ini tidak terkena sanksi atau apapun atau tidak masuk sidang, nanti tidak ada perpindahan uang yang dimasuk ke Dr. Hoki seperti itu, Bang? Iya. Jadi arti gini, nilai uang ini kan kita bisa mengetahui apakah memang uang ini berpindah ke rekening beliau atau memang tanpa ada melalui transfer. Ya. Ini yang bisa mengetahui adalah pihak penyidik seharusnya, gitu, sebelum di P21-kan ini kasus, gitu. Karena memang udah di P21-kan, artinya seluruh berkas perkara dianggap lengkap, gitu. Nah, sepatutnya pendampingnya ini harus melakukan upaya atau selalu bertanya kepada pihak penyidik bagaimana bisa memutuskan kasus ini sampai dengan P21. Gitu loh. Kenapa? Apakah ini ajudannya NM ini langsung meminta kepada si pelapor, atau memang si pelapor ini yang menghubungi si ajudannya si NM ini? Nah, kita harus bisa mengetahui ini. Sebenarnya ini adalah kasus yang mudah sekali diketahui benang merahnya. Tapi mohon maaf, mungkin ada sesuatu hal yang kita nggak bisa pahami semuanya, gitu ya. Kalau kita memperhatikan kasusnya ini, ya, harus bisa dipastikan, periksa nomor handphonenya si pihak penerima tersebut. Siapa yang menghubungi lebih dahulu, pelapor atau terlapor, gitu loh. Kalau memang terlapor yang menghubungi dahulu pada pihak pelapor, tentu ada kesalahan di situ, pemerasan lah, ya, ataupun seperti tekanan, ancaman misalnya. Tetapi kalau memang si pelapor yang menelpon lebih dahulu, nah ini ada apa semuanya? Kan harusnya tidak ada yang namanya pemerasan, kan begitu, ya. Tetapi kembali lagi, penyelidikan itu jauh lebih besar pengaruhnya, ya, dari penyidikan sampai dengan P21. Nah, artinya seluruh rangkaian peristiwa hukum dipastikan sudah lengkap sehingga masuk ke P21 kepada pihak tidak sah. Nah, apa hubungannya antara si yang memberikan informasi dan apa hubungannya dengan si penerima uang? Ya, ini konteks hukum yang sangat tipis sekali perbedaan, ya. Dan memang ada sisi hukum yang memang harus kita perhatikan. Apakah yang berikan atau menjembatani ini ada sesuatu niat keuntungan di situ, atau memang tidak ada niat keuntungan di situ? Nah, ya, niat mensrea itu berawal dari niat, gitu. Niat kejahatan itu sudah mulai ada, artinya memang sudah dia siapkan itu niat sampai menuju kepada nilai yang telah dia di pihak pelapor terima. Namanya dinamis, namanya hukum.
kita mesti melihat dulu unsur pasal yang dipakai oleh pihak penyidik. Yang namanya pengembalian dana ataupun dengan secara sadar si pihak ini terlapor mengembalikan dana tersebut, artinya dia telah memenuhi unsur sebagai seorang yang harus bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang dia terima yang bukan daripada nilai suatu pekerjaan, gitu ya. TPPU ini sangat, pada saya sangat jauh sekali, gitu. Kenapa? Satu sisi mereka saling mengenal. Maaf, di sini saya sampaikan saya nggak kenal namanya NS, tetapi dari pandangan saya adalah bagaimana memberikan pendapat sebagai pandangan hukum saya bahwa nilai uang yang telah dikembalikan itu artinya berarti sudah memenuhi terhadap perdamaian. Ya, seharusnya bisa ada RJ di sini, perdamaian. Ngapain kita harus menyelesaikan permasalahan dengan sisi hukum yang ada? Menang jadi arang, jadi abu. Apa untungnya? Gitu. Kalau memang sudah dikembalikan itu uang, artinya harusnya selesai di situ. Terlepas dengan ada minus 400 juta yang dikatakan oleh pihak terlapor, menyampaikan bahwa ini adalah biaya jasa endorse. Apakah ada yang si pihak terlapor ini lakukan? Kalau ada, apa pekerjaannya? Di mana endorse? Nah, itu bisa mengukur, ya, mengukur irama kasus ini, gitu. Artinya kalau memang udah duduk perkaranya, ya sepatutnya nggak bisa naik ke P21 ini. Selesai kepada dading ataupun perdamaian di sini, gitu loh. Ya. Hukum itu tidak melihat siapa yang kuat, siapa yang lemah. Hukum itu nggak bisa melihat siapa kaya, siapa yang miskin. Dan bagaimana untuk mendamaikan permasalahan dengan rasa yang cinta damai, gitu loh. Ya, ini yang harus bisa kita dudukkan, bahwa peristiwa kasusnya NM ini dan si pihak P ini menurut saya sangat dipaksakan, ya, sangat dipaksakan sehingga terjadilah seperti ini, gitu loh. Nah, siapa yang akan rugi? Semua rugi. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Iya, menang jadi arang, apa faedahnya? Apa manfaat itu arang? Nggak ada manfaatnya. Kalah jadi abu, abu ditiup hilang. Jadi nggak ada yang faedah di sini, gitu. Tetapi ya sudah, karena memang sudah rangkaian peristiwa hukum telah berjalan dan pengadilan telah menentukan jadwal persidangannya sampai dengan yang sidang yang kesekian kalinya, ya kita berharap supaya majelis hakim bisa melihat fakta-fakta yang ada, ya, dan kita melihat dari sisi si pihak NM ini tentu ada anak, ya, ataupun ada yang dia tanggung jawabkan untuk keberlangsungan hidupnya dan yang lain, gitu, ya, tanggung jawabnya kepada anak, keluarga, banyak sekali, gitu. Ya, perlu juga bagi si pihak pelapor juga, kalau memang sudah dikembalikan dana itu, ya paling tidak bagaimana supaya bisa diselesaikan dengan bijaksana. Uang itu belum dikembalikan. Si negara di negara ya Bang, uang itu. Oh, di negara. Iya. Berarti kembali kepada negara, iya. Artinya berarti disimpan oleh pada pengadilan. Iya, disimpan. Ya. Barang bukti semuanya. Ya, sebagai barang bukti. Nah, namanya persidangan beracara, ya tentu saya mempunyai pandangan untuk dikembalikan sebelum pada tadi. Iya, itu jadi barang bukti. Ya, kalau memang sudah dikembalikan dalam hal persidangan, ya tentu menjadi barang buktinya pengadilan, gitu loh. Nah, putusan bagaimana ya mungkin kita akan melihat daripada rangkaian tuntutannya JPU, gitu loh. Nah, JPU ini juga harus bisa melihat
gitu. Seberapa besar permasalahan ini sehingga menjadi rangkaian yang dianggap besar gitu. Ya, ini peristiwa yang mungkin bisa diselesaikan dengan baik-baik, tapi kenapa dibuat besar sekali? Gitu. Nah, tentunya jaksa bisa melihat lagi di mana unsur-unsur yang bisa menguatkan daripada dakwaannya jaksa tersebut gitu. Nah, ini kembali lagi kepada rekan saya, rekan sejawat adalah Bang F ya, yang mendampingi pelapor ya ataupun terdakwa dalam saat ini untuk bisa melihat dari sisi materialnya, dari sisi dari administrasinya seperti apa, sehingga kita bisa menguatkan bahwa permasalahan ini bisa dikatakan tidak murni atas niat, tetapi mungkin ada sesuatu desakan sehingga terpengaruh oleh informasi penghubung ini. Seperti itu. Terima kasih Bang.